Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda sekalian yang Bapak cintai karena Allah, alhamdulillah hari ini ketemu kembali di pelajaran IPA ya. Sudah terjeda selama 2 pekan lebih kita tidak bersua di pelajaran IPA. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan. Hari ini kita akan belajar bab baru terkait ragam makanan bagi ragaku ya. Ini itu di modul ke-10 ya, yang judulnya Sejahtera Raga di Kehidupanku ya. Dari judulnya saja sudah ketahuan ya tentang raga, tentang tubuh ya. Di mana tubuh kita itu memerlukan asupan-asupan nutrien ya, atau asupan-asupan nutrisi ya. Sebetulnya kurang tepat ya kata nutrisi itu. Tapi mungkin kalau di bahasa Inggris nutrien itu kalau di alih bahasa ke bahasa Indonesia itu adalah gizi ya, yang tepat itu. Jadi kalau untuk nutrien untuk tumbuhan itu namanya hara, makanya ada zat hara. Kalau untuk hewan itu nutrisi, nah nutrisi untuk hewan. Nah kalau untuk manusia itu gizi, makanya ada sekarang berkembang jurusan-jurusan gizi di universitas-universitas di Indonesia. Nah, kalau Anda tertarik untuk belajar terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan, Anda masuklah ke jurusan ilmu gizi ya. Seperti itu. Baik Anda sekalian, ini kita akan membahas makanan yang baik itu seperti apa sih, makanan yang baik untuk tubuh kita. Nah, di sini disebutkan bahwa zat makanan disebut juga biomolekul karena merupakan senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup dengan baik, ya tumbuh dan berkembang. Artinya di dalam tubuh manusia itu melakukan metabolisme, baik manusia maupun hewan itu juga melakukan metabolisme. Nah, metabolisme yang kita lakukan itu adalah metabolisme aerob, ya, di mana metabolisme yang membutuhkan oksigen. Kan kita menghirup oksigen untuk proses pembakaran zat-zat makanan, kayak makanan-makanan yang diserap oleh tubuh itu dibakar. Artinya dibakar itu bukan berarti di dalam tubuh kita ada api, bukan, tapi memang karena ada senyawa tertentu di dalam tubuh kita sehingga makanan itu bisa terlarut dan bisa diserap dan bisa menghasilkan energi untuk kita beraktivitas ya. Tujuan akhirnya itu energi. Nah, di sini anak-anak makanan digolongkan jadi 2 ya. Ingat, ada mikronutrien, ada makronutrien. Kalau makro itu ya jumlahnya sangat banyak kan, makroekonomi berarti ekonomi yang dalam skala besar, skala negara gitu kan. Nah, itu makronutrien atau gizi secara besar yang kita butuhkan oleh tubuh. Nah, makronutrien itu ada 3 ya, ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini mungkin udah familiar banget ya. Nah, terus juga ada mikronutrien, ada mikro itu kecil gitu. Kalau kayak mikroekonomi ya ekonomi yang mempelajari skup antara ekonomi di keluarga gitu kan, kayak penghasilan, pendapatan. Beda kalau makroekonomi itu skupnya tuh sudah kayak pajak, inflasi dan lain sebagainya kan. Itu skupnya luas ya atau besar gitu kan. Kalau mikronutrien memang jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh itu sangat kecil atau sedikit. Nah, contohnya vitamin, mineral, dan air. Tapi walaupun sedikit itu esensial, penting sekali untuk tubuh kita ya. Nah, kemudian di sini ada syarat makanan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada higienis. Nah, higienis ini apa?
Nah, kalau Ananda mungkin bisa sambil baca di bukunya halaman 1, itu higienis itu bersih dari kuman-kuman, dari bakteri, dari jamur yang membahayakan tubuh kita. Nah, makanya kita harus minum minuman atau misalkan air yang higienis, yang jernih gitu kan, atau yang steril. Kenapa? Karena kan kalau air yang misalkan air mentah, kalau kita minum itu banyak kayak mikroba, cacing dan lain sebagainya, sehingga kita bisa sakit perut gitu kan. Nah, ada mikroorganisme di dalamnya ya. Nah, harus higienis ya. Makanya jangan jajan sembarangan, harus lihat sterilisasi makanannya seperti apa. Yang kedua adalah bergizi. Nah, artinya bergizi itu memiliki makronutrien dan mikronutrien ini. Ada kandungan yang tadi Bapak sebutkan, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sampai air ya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga adalah mudah dicerna. Nggak mungkin kan kita makan makanan yang keras gitu kan, nanti kita bisa patah, bisa rusak gitu kan. Nah, makanya harus mudah dicerna. Makanya kayak orang-orang yang lagi sakit di rumah sakit, dia itu makannya itu cuma bubur. Kan pernah lihat ya, mungkin keluarga kita atau diri kita sendiri pernah sakit, yang bisa makan cuma bubur. Yang pertama memang tubuh kita sedang sakit, tidak berjalan semestinya, makanya makanannya yang harus mudah dicerna gitu kan. Nah, begitupun dalam kondisi normal kita tidak bisa memakan makanan yang sukar dicerna, harus mudah dicerna. Makanya kayak dipotong-potong sehingga sesuai dan bisa dimasukkan ke mulut, kemudian juga mudah dikunyah oleh gigi ya tentunya. Nah, kemudian juga bervitamin dan bermineral. Nah, sebetulnya masuk ya di dalam kategori bergizi tadi ya. Nah, kemudian cukup mengandung air. Tentu karena kebutuhan air di tubuh kita sangat banyak. Karena tubuh kita sendiri 70% lebih itu adalah air ya, tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama Bapak ingin membahas tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri, anak-anak sekalian, adalah senyawa organik yang dapat dihidrolisis. Artinya dihidrolisis ini ketika bereaksi di air dengan air, dia akan dipecah menjadi aldehida dan keton. Yang nantinya tuh akan aldehida dan keton ini diubah jadi energi. Nah, di sini disebutkan bahwa karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia itu sangat besar ya, makanya dia masuk makronutrien atau gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, di sini sebagai indikator bahwa 1 gram karbohidrat dia bisa menghasilkan 4,1 kalori. Nah, ini salah satu yang terbesar ya. Nanti ada lemak yang lebih besar dari karbohidrat. Nah, kemudian sebagai cadangan tenaga bagi tubuh dan sebagai mempertahankan suhu tubuh ya. Ini fungsinya. Lagi-lagi untuk menghasilkan energi. Nah, karbohidrat sendiri dibagi menjadi ketiga atau digolongkan menjadi 3, ada monosakarida, oligosakarida, sama polisakarida. Nah, kalau monosakarida yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lain, karena mono kan satu gitu kan. Kata mono itu satu ya, tidak dapat dihidrolisis atau dipecah jadi bentuk yang lain. Nah, contohnya adalah glukosa, galaktosa maupun fruktosa. Nah, kalau oligosakarida merupakan karbohidrat yang bisa dihidrolisis 2 sampai 6 monosakarida ya yang dihasilkan. Jadi lebih dari 1. Kalau tadi tidak bisa dipecah, kalau ini bisa ya. Dan contoh-contohnya itu antara lain sukrosa. Sukrosa itu gula pasir yang kita konsumsi. Itu sukrosa, laktosa gula di susu, dan maltosa gula di gandum. Nah, kemudian kalau polisakarida namanya juga poli, artinya banyak ya. Yang lebih dari 6 kan, kalau tadi 2 sampai 6, yang ini 1 tidak bisa ke bentuk lain, yang ini bisa lebih dari 6. Contohnya itu yaitu amilum atau pada pati ya. Pati itu bisa kayak dari tepung-tepung kayak gitu. Ada juga glikogen, gula otot, sama selulosa.
Nah, ini contoh-contohnya ada nasi, ada kentang, ada beras merah, ada talas, ada ketela pohon, umbi, jagung. Intinya makanan-makanan yang ini tepung juga mengandung banyak karbohidrat. Oh iya, tapi karbohidrat kalau dikonsumsi berlebih itu juga bisa menyebabkan kayak obesitas gitu ya. Jangan juga berlebihan. Oke, terus juga yang kedua protein, makronutrien yang kita butuhkan untuk tubuh. Jadi protein ini adalah senyawa yang terdiri dari unsur, nah unsur-unsur ini atau atom, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Dan terkadang dia itu memiliki unsur seperti fosfor dan sulfur atau belerang. Dan sebagian besar yang tersusun oleh jumlah asam amino sebagai bahan dasar. Jadi protein ini tersusun atas asam amino ya. Asam amino itu merupakan asam yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, nanti ada asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh sendiri maupun dia yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh harus didatangkan dari makanan gitu kan yang kita konsumsi sehingga bisa ada di tubuh. Nah, di sini manfaat dari protein yang pertama kan kalau karbohidrat sumber energi utamanya, kalau protein adalah utamanya itu membentuk sel-sel jaringan tubuh. Jadi pembentuk sel kayak kalau misalkan kalau anak-anak remaja seperti Ananda kan lagi pertumbuhan. Nah, harus banyak makan makanan yang mengandung protein karena makanan yang mengandung protein penting untuk pertumbuhan biar tinggi, biar tubuhnya proporsional ya. Banyaklah konsumsi protein yang cukup ya. Nah, kemudian mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau mati, regenerasi sel, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan serta penurunan sifat DNA. Ya. Jadi untuk makanan sel di dalam tubuh kita itu protein ya. Nah, terus juga jadi kan protein ini tersusun atas asam amino. Nah, asam amino sendiri ada yang diperoleh ada dari tubuh kita sendiri yang reaksi metabolisme, ada yang diperoleh dari makanan. Nah, kayak asam amino esensial dia diperoleh oleh tubuh kita sendiri. Kalau asam amino non esensial ini tidak diperoleh oleh tubuh kita. Dan di sini ada banyak sekali jenis-jenis asam amino, arginin, fenilalanin, histidin, isolin, leucin, lisin, metionin, thionin, tryptophan, sampai valin ya. Nah, kemudian ada juga asam amino yang kita konsumsi seperti alanin, aspartam, glutamat. Nah, kalau glutamat ini dia pernah dengar nggak MSG kan? Waktu beberapa pekan yang lalu kita bahas tentang zat aditif kan, ada MSG kan, monosodium glutamat. Nah, kan dari katanya juga glutamat. Jadi MSG itu adalah senyawa yang mengandung asam amino glutamat, ya kan namanya juga glutamat. Asparagin, glisin, glutamin, proline, serine, cysteine, tyrosine, dan ini yang diperoleh dari makanan yang kita konsumsi ya. Nah, secara detailnya mungkin Bapak tidak bisa jelaskan karena lumayan panjang ya. Kalian bisa coba baca di halaman 4 terkait asam amino itu sendiri ya. Silakan. Ya. Oke, kemudian di sini ada juga lemak yang ketiga. Nah, lemak sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Gliserol itu kayak minyak gitu, cairan kayak minyak, serta tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ada dua jenis asam lemak ya yang dibentuk oleh tubuh kita, di mana dikenal dengan asam lemak non esensial, sedangkan asam lemak yang diperoleh di luar tubuh itu adalah asam lemak esensial. Nah, di sini fungsi lemak yang pertama menghasil energi. 1 gram lemak sama dengan 93,3 kalori ya. Sebetulnya lebih banyak sih sebenarnya menghasilkan energi lemak ini ya, sekaligus sebagai cadangan bagi tubuh kita energinya ya.
kemudian juga membangun sel-sel tertentu, pelindung tubuh, dan pelarut vitamin A, D, E, K. Nah, terus juga ada vitamin, ya. Tapi kebanyakan lemak juga tidak baik ya untuk tubuh kita. Istilahnya kalau gizi itu harus sesuai ya, takarannya tidak kurang, tidak lebih, gitu kan. Pas lah. Nah, terus juga ada vitamin nih. Vitamin secara umum berfungsi sebagai pelindung sama pengatur alat-alat kerja tubuh. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B, C, B dan C, sama ada vitamin yang larut dalam lemak. Tadi kan fungsi lemak melarutkan vitamin kan ya. Nah, kalau vitamin yang larut dalam lemak itu ada ADEK atau ADEK ya, bisa disebut ADEK. Ingat aja ADEK sama BC itu ADEK kan ADEK berarti yang enggak adanya apa itu terlarut dalam air, itulah istilahnya untuk lebih mudah dipahami gitu kan. Nah, jenis vitamin ini banyak sekali ya. Vitamin itu ada pertama vitamin A, biasanya ada di wortel atau pepaya ya. Vitamin A ini kayak menjaga kesehatan mata dan kulit ya. Nah, kemudian ada B1. Kalau B1 ini biasanya terdapat di beras merah, daging, susu, kacang hijau, dan bekatul ya. Bekatul itu kayak tepung gitu ya. Terus ini itu fungsi B1 ini biasanya ada iklan-iklan ini penambah nafsu makan, karena memang vitamin B1 ini fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan ya, sama mencegah penyakit beri-beri. Kemudian kalau fungsi vitamin B2 ini fungsinya itu adalah mencegah penyakit dermatis atau keliosis ya, di mana luka di sudut bibir ya. Jadi bibir biar nggak pecah-pecah gitu kan. Nah, banyak makan makanan yang mengandung B2 seperti mentega, ragi, sama keju ya. Terus juga ada vitamin B3, ini banyak pada ikan, hati, sama telur, serta sayuran ya. Sama ini fungsinya untuk mencegah penyakit pellagra. Nah, pellagra sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan niacin atau vitamin B3 dalam makanan yang sudah kronis. Artinya kronis itu sudah lama gitu kan penyakitnya diidap ya atau diderita. Kemudian ada vitamin B5 ya. Vitamin B5, B1, B2, B3 sama B5. Nah, B5 ini terdapat pada buah-buahan, hati ayam, hati sapi, sama ragi ya. Nah, vitamin B5 ini fungsinya untuk mencegah insomnia sama meningkatkan nafsu makan. Nah, terus juga ada biasanya vitamin-vitamin di golongan B ini untuk proses pertumbuhan ya, pertumbuhan tubuh kita. Kalau C ini yang paling terkenal, mungkin salah satu vitamin yang paling terkenal ya, ada di buah-buahan kayak jeruk, tomat, pepaya, cabai juga punya kandungan vitamin C. Nah, ini biasanya gusi, sariawan banyak mengandung vitamin C ya. Maksudnya dibutuhkan vitamin C untuk mengatasi hal tersebut ya. Untuk mencegah juga bagus kayak konsumsi vitamin C buah-buahan secara rutin. Kemudian ada vitamin D. Nah, vitamin D ini untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Mencegah osteoporosis. Osteoporosis itu kan kayak keretakan tulang. Biasanya kalau orang-orang tua kan tulangnya sudah mulai retak manula gitu kan, manusia lanjut usia tulangnya sudah mulai retak. Nah, itu perlu tuh kayak banyak makan atau minum minuman yang banyak mengandung vitamin D ini. Contohnya itu kayak ikan kuning sama susu sih yang paling terkenal. Nah, terus juga ada vitamin E. Ini banyak di kacang hijau, kedelai, sama telur, sama susu juga. Nah, vitamin E ini fungsinya yang satu kesuburan rambut, yang kedua menghaluskan kulit, yang ketiga sama pelindung sel darah merah.
Kemudian yang terakhir ada vitamin K. Nah, vitamin K ini fungsinya sebagai pembantu proses pembentukan dan pembekuan darah. Nah, kalau misalkan ada orang yang memang darahnya sukar membeku gitu kan, maksudnya sukar membeku itu kan ketika kita luka. Nah, ketika kita lukanya itu bisa tertutup kan, istilah mengeras ya, sel darah putih kan nanti mengeras tuh untuk sebagai respon terhadap luka itu kalau berdarah kan, sehingga darahnya mengeras, luka itu tertutup. Nah, kalau yang kekurangan vitamin K, orang itu darahnya sukar membeku gitu, karena darah tuh mengucur aja gitu kan, luka tuh nggak tertutup gitu kan. Beda memang kalau sama orang yang vitamin K-nya itu tercukupi ya. Nah, itu untuk vitamin. Nah, terus juga ada mineral. Nah, secara umum garam mineral ini berfungsi untuk menjaga asam sama basa di tubuh. Kan asam basa itu kayak komponen yang bermanfaat untuk ini ya, regenerasi sel sama DNA di tubuh kita, terus juga membantu ya tadi sel kan reaksi di kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sama juga memelihara tulang. Kayak kalsium kan penting ya untuk tulang, kayak fosfor buat gigi, kalium, natrium, besi untuk tulang, iodium juga kan untuk mencegah penyakit gondok. Seng, tembaga juga dalam jumlah kecil, karena kan vitamin, mineral, dan air ini mikronutrien ya, artinya jumlahnya kecil yang dibutuhkan oleh tubuh gitu kan, dan nggak terlalu banyak seperti yang sering kita konsumsi kayak protein, karbohidrat sama lemak. Oke. Nah, sama yang terakhir air, ini air bermanfaat dalam pembentukan sel dan cairan tubuh, melarutkan zat gizi, nah melancarkan pencernaan, sama juga pelumas bentalan, sama juga media transportasi serta media pengeluaran sisa metabolisme ya, air itu. Ya. Nah, itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Memang di sini banyak sekali istilah teknis ya di bab kali ini, tapi semoga Anda bisa memahami minimal, misalnya hafalah makronutrien itu apa saja, karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga mikronutrien, vitamin, mineral, air, sama fungsinya apa, sama contoh-contohnya atau terdiri dari apa gitu kan, secara garis besar. Yang penting bisa itu dulu. Nah, kalau misalkan memang bisa lebih banyak memahami lebih detail lagi, seperti tadi asam amino itu sangat banyak sekali. Jujur Bapak saja tidak hafal secara detail asam amino, tapi minimal kita pahami asam amino ini salah satu komponen terpenting yang menyusun protein tadi ya, itu. Dan Bapak mohon maaf kurang lebihnya, yuk kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Insya Allah ada tugas nanti dikerjakan ya tugasnya. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Bapak atau Bu Priscil. Itu dari Bapak, sampai bertemu minggu depan insya Allah di sekolah secara langsung. Kurang lebihnya sekali lagi Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.